Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis proses bisnis BPJS. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari Ahmad Hoidir, saya sendiri Renia Nurais, dan Endin Dikas Draita Dea Ikawang. Identifikasi dan discovery proses bisnis. Analisis proses bisnis BPJS untuk proses pendaftaran sebagai perorangan dan prosedur mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan resmi beroperasi pada 1 Januari tahun 2014 sebagai pelaksana program jaminan kesehatan JKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Adapun visi dan misi dari BPJS yaitu menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Lalu untuk misinya sendiri, yang pertama meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Yang kedua menjaga keberlanjutan program JKN KIS dengan menyeimbangkan antara dana jaminan sosial dan biaya manfaat yang terkendali. Yang ketiga ada memberikan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia. Yang keempat ada memperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN. Yang terakhir ada meningkatkan kapabilitas badan dalam menyelenggarakan program JKN KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel, berkehati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, SDM yang produktif, dan mendorong transformasi digital serta inovasi yang berkelanjutan. Lalu di sini ada layanan BPJS. Satu, pelayanan kesehatan tingkat pertama. Yang kedua, ada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap. Yang ketiga, ada pelayanan persalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan adalah persalinan sampai dengan anak ketiga, tanpa melihat anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup atau meninggal. Yang keempat, ada pelayanan ambulans. Fasilitas ambulan menjadi tanggungan BPJS Kesehatan dan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan satu ke fasilitas kesehatan lainnya yang bertujuan menyelamatkan nyawa pasien. Lalu ada daftar layanan yang tidak ditanggung BPJS. Yang pertama, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali bila situasinya darurat. Lalu pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja. Yang keempat ada pelayanan kesehatan dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib. Yang kelima ada pelayanan kesehatan dilakukan di luar negeri. Yang keenam pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika. Yang ketujuh pelayanan untuk mengatasi masalah infertilitas seperti program bayi tabung. Yang kedelapan ada pelayanan ortodonsi untuk meratakan gigi. Yang kesembilan ada pelayanan untuk penyakit atau gangguan akibat ketergantungan obat atau alkohol. Yang kesepuluh ada gangguan kesehatan yang disebabkan oleh tindakan menyakiti diri sendiri yang disengaja. Yang kesebelas ada pelayanan pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Yang ke-12 ada alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu. Yang ke-13 ada perbekalan kesehatan rumah tangga. Yang ke-14 ada pelayanan kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa atau wabah yang sedang menyerang. Yang ke-15 pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah, misalnya kesalahan pada terapi dan diagnosis atau ketidaklayakan alat kecuali komplikasi. Yang ke-6 ada pelayanan kesehatan. Yang ke-16 ada pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Yang ke-17 ada pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak perdagangan orang.
Yang ke-18 ada pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ke-19 ada pelayanan lain yang tidak berhubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Yang ke-10 ada pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. Untuk next lanjut berikutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Haidir. Baik, terima kasih Renia. Selanjutnya ada proses bisnis BPJS Kesehatan. Proses bisnis BPJS Kesehatan mencakup pendaftaran peserta, pembayaran iuran, pelayanan kesehatan di fasilitas Vaskes. BPJS Kesehatan beroperasi dengan sistem terujukan berjenjang dimulai dari fase tingkat pertama atau VKTP, seperti puskesmas atau klinik, lalu ke paskes lanjutan jika diperlukan. Oke, next. Di sini ada daftar BPJS syarat pendaftar BPJS Kesehatan. Syarat yang pertama itu adalah kartu tanda penduduk atau KTP, kedua kartu keluarga atau KK, ketiga itu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Keempat itu nomor handphone yang aktif, kelima nomor rekening atau dompet digital. Keenam alamat email, 7 pas foto digital ukuran 3x4 atau maksimal 50 KB. Di sini BPJS Kesehatan juga menyediakan 3 kelas layanan dengan biaya yang berbeda. Di antaranya adalah yang pertama kelas 1 seharga 150.000 per bulan, kelas 2 100.000 per bulan, kelas 3 42.000 per bulan atau 35.000 dibayar sendiri dan 7.000 disubsidikan oleh pemerintah. Next. Cara daftar BPJS Kesehatan juga bisa melalui beberapa cara. Yang pertama itu melalui situs resmi BPJS Kesehatan, kedua melalui aplikasi mobile JKN, ketiga melalui offline di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Di sini ada model proses bisnis saat ini menggunakan BPMN dan penjelasannya untuk tiap proses dan persyaratannya. Di samping adalah diagramnya. Yang pertama itu isi formulir pendaftaran online atau offline, kedua lanjutan unggahan dokumen identitas KTP, KK, NPWP jika ada. Next selanjutnya itu verifikasi data oleh BPJS, dan next selanjutnya itu pembayaran iuran pertama 14 hari after day. Lalu lanjut ke sebelah kiri saya notifikasi perbaikan. Next notifikasi perbaikan jika perlu rujukan atau PKRTL dan selesai. Atau kembali ke pembayaran iuran pertama 14 hari after day itu melalui aktivasi kepesertaan diberikan. Selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan diberikan, pelayanan di kesehatan diberikan, dan selanjutnya paskes ajukan klaim ke BPJS, selanjutnya verifikasi klaim dan pembayaran ke paskes, dan selesai. Next. Pembayaran iuran pertama 14 hari after day. Di sini ada tabel cara daftar BPJS Kesehatan. Yang pertama itu langkahnya adalah akses layanan. Deskripsi prosesnya adalah via aplikasi mobil JKN, BPJS, atau kantor cabang. Persyaratan adalah koneksi internet atau datang langsung. Yang kedua itu adalah isi formulir. Melengkapi data, NIK, nama, alamat, keluarga, email, dan nomor HP yang aktif. Persyaratannya itu harus sesuai dengan data Dukcapil. Langkah ketiga, upload dokumen. Deskripsi prosesnya, KTP dan KK scan atau foto. Persyaratan itu file jelas dan harus valid. Langkah keempat itu verifikasi. Deskripsi prosesnya itu sistem mencocokkan data dengan Dukcapil. Dengan persyaratan data Dukcapil harus aktif dan lengkap. Langkah ke-6 itu via dibuat. Deskripsi prosesnya itu sistem mengirim nomor pembayaran ke peserta dengan persyaratan email dan nomor HP harus aktif.
Langkah ketujuh itu bayaran iuran. Deskripsi prosesnya itu transfer ke via melalui bank atau e-wallet. Dengan persyaratan harus bayar iuran selama 1 bulan. Dan terakhir itu status aktif. Artinya dengan deskripsi proses itu status aktif otomatis setelah 14 hari. Persyaratan itu tidak ada kendala, verifikasi atau sistem. Next. Bukan yang itu. Di sini akan dilanjutkan oleh teman kami yang bersama Endin Dea Dikas Derita Singkawang. Oke, kami persilakan Dea. Penjelasan dan persyaratan proses pendaftaran. Langkah pertama yaitu datang ke FKTP Kami ulangi lagi cara daftar PPJ yang terdaftar, membawa KIS atau KTP. Lalu petugas akan melakukan verifikasi melalui aplikasi Piker untuk cek status kepesertaan. Status kepesertaan harus aktif dan tidak ada tunggakan. Lalu dokter akan melakukan pemeriksaan dan tindakan dasar tergantung pada kondisi medis peserta. Yang keempat yaitu surat rujukan. Jika tidak bisa ditangani, dibuat surat rujukan ke rumah sakit. Surat rujukan hanya untuk kondisi yang memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu rumah sakit akan memverifikasi rujukan dan memberikan pelayanan. Surat rujukan harus sah dan peserta harus aktif. Rumah sakit akan mengajukan klaim ke BPJS melalui sistem INA, CBGS, dan dokumen dan layanan sesuai klaim. Permasalahan atau kelemahan dalam proses bisnis ada 6 aspek, yaitu aspek administrasi, aspek layanan kesehatan, aspek teknologi, aspek keuangan, aspek edukasi dan komunikasi, aspek pengawasan dan etika. Aspek administrasi yaitu proses pendaftaran yang rumit dan lambat, data seperti alamat, vaskes, status kepesertaan sering tidak sinkron atau lambat terupdate. Integrasi data antar lembaga seperti BPJS, Dukcapil, sampai ke Vaskes belum optimal. Aspek layanan kesehatan, waktu tunggu yang panjang di fasilitas kesehatan karena antrian dan verifikasi. Rujukan berjenjang kaku menyulitkan pasien untuk mendapat layanan cepat. Pelayanan tidak merata, tidak terpadu. Aspek teknologi, aplikasi BPJS Mobile JKN sering error atau tidak responsif. Ketergantungan jaringan pada internet menyulitkan pengguna di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Sistem informasi rumah sakit SIMRS belum sepenuhnya terintegrasi INA CBGS. Aspek hingga mengganggu keseimbangan keuangan BPJS. Klaim rumah sakit yang lambat cair berdampak pada operasional layanan kesehatan. Defisit anggaran karena beban pembiayaan lebih besar dari pemasukan. Aspek edukasi dan komunikasi, kurangnya sosialisasi yang masif soal hak dan kewajiban peserta. Miskomunikasi antara peserta dan petugas BPJS atau Vaskes yang menyebabkan kesalahpahaman. Banyak peserta yang tidak memahami prosedur klaim, rujukan, dan iuran. Aspek pengawasan etika, masih ditemukannya penyalahgunaan sistem seperti peserta yang hanya aktif saat sakit parah. Vaskes kadang menarik biaya tambahan di luar ketentuan. Kurangnya kontrol kualitas layanan dari mitra BPJS. Desain ulang proses bisnis BPJS atau heuristic redesign. Aspek administrasi, permasalahannya yaitu pada pendaftaran yang rumit, update data yang lambat, dan integrasi data yang lemah. Desain ulangnya yaitu otomatisasi pendaftaran peserta mandiri melalui integrasi NIK, yaitu dari data Dukcapil otomatis akan ditarik ke sistem BPJS. Sistem satu pintu untuk update data atau one-stop service, seperti perubahan alamat, vaskes, status cukup dialihkan melalui mobile JKN dan atau layanan digital terpadu. Integrasi data lintas lembaga real-time dari BPJS, Dukcapil, sampai ke Vaskes menggunakan API standar nasional melalui dukcapil.co.id, API, dan SIMRS, serta BPJS. Aspek layanan kesehatan, permasalahannya yaitu antrian yang lama, rujukan yang kaku, dan layanan tidak merata. Desainnya yaitu booking antrian online melalui via mobile JKN atau QR check-in di Vaskes. Rujukan fleksibel berbasis kasus dan histori pasien, sistem mengenali kondisi kritis, dan langsung arahkan ke rumah sakit spesifik tanpa manual approval. Kemitraan dengan klinik swasta di daerah terpencil, sehingga insentif berbasis jumlah layanan BPJS untuk perluas jangkauan.
Aspek pengawasan etika, permasalahannya yaitu penyalahgunaan sistem biaya tambahan yang ilegal, minim kontrol kualitas. Redesainnya yaitu sistem pelaporan peserta anonim melalui mobil CKN dan website, sehingga laporan langsung ditindaklanjuti oleh BPJS Pusat. Audit kualitas layanan Vaskes secara berkala berbasis rating peserta, yaitu kepuasan, waktu tunggu, dan transparansi biaya. Pemantauan penggunaan kartu berbasis AI mendeteksi pola penyalahgunaan seperti klaim tiba-tiba dalam jumlah besar setelah menonaktifkan lama. Aspek teknologi, permasalahannya yaitu aplikasi sering error dan ketergantungan internet yang tinggi. Redesainnya yaitu perbaikan mobil JKN dengan arsitektur ringan PWA atau Progressive Web App mode offline terbatas, layanan SMS Gateway atau USSD menu untuk peserta di data tanpa internet, misalnya cek status, ubah vaskes, dan cek saldo iuran. Standarisasi migrasi SIMRS agar semua rumah sakit mudah menyinkronkan data klaim, riwayat pasien, dan rujukan. Aspek keuangan, permasalahannya yaitu iuran menunggak, klaim yang lambat, dan defisit anggaran. Redesainnya yaitu sistem pengingat otomatis, reminder, dan auto debit untuk peserta mandiri melalui WhatsApp resmi, SMS, dan push notification. Klaim otomatis berbasis diagnosis digital dan histori pasien, sehingga tidak perlu review manual untuk kasus berulang. Segmentasi peserta dan subsidi silang lebih transparan, sehingga peserta rawan ekonomi otomatis diusulkan ke PBA atau penerima bantuan iuran. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.